Berdiri, tangan jali. Om Swastiastu. Pagi. Bonsai luar biasa. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk kembali anak-anak ya. Sebelum pelajaran Ibu mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ayu Sawitri. Absen 2, Bintang Kartika. Absen 3, Putu Sasmita. Hadir. Wira Wiguna hadir? Hadir. Ayu Nirmala. Hadir. Ratna Dewi. Hadir. Purnama Dewi. Hadir. Dila Parista. Oh, izin? Putu Ratna Dewi. Ya. Adi Juniana. Hadir. Yogiarta. Hadir. Nanda Kusuma. Hadir. Brenda. Hadir. Sri Rahayu. Hadir. Absen yang terakhir Juna Putrawan hadir? Hadir. Oke, semua. Tinggal satu aja yang tidak hadir anak-anak ya, Dila Parista. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, mari kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Silakan anak-anak berdiri. Bernyanyinya dengan semangat ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia ya. Tepuk tangan. Silakan anak-anak berdiri, duduk kembali. Nah, Ibu sekarang bertanya, apa anak-anak pernah menghitung kelereng di rumah? Nah, oke. Ini contoh ya, contohnya. Nah, Wayan bermain bersama teman ya, tapi Wayan lupa membawa kelereng dan membeli lagi 3 kelereng. Nah, Wayan bilang dengan membeli 3 kelereng ini jadi punya 15 kelereng. Sekarang pertanyaannya adalah, jadi berapakah kelereng Wayan yang tertinggal di rumahnya? Berapa? Berapa yang tertinggal di rumahnya kelereng Wayan? 12. Benar sekali ya. Berarti kelereng yang tertinggal di rumahnya Wayan itu ada 12 kelereng. Jadi 12 ditambah dengan 3 yang dibeli oleh Wayan, jadi jumlah keseluruhan kelerengnya adalah 15. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
menjelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk kalimat matematika dengan penjumlahan pada bilangan caca sampai 100. Dan tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah anak-anak dapat mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang berkaitan dengan penjumlahan pada bilangan caca sampai 100. Ya. Nah, sistem penilaian yang akan Ibu lakukan hari ini di pembelajaran ini itu ada penilaian kelompok, ada penilaian mandiri, penilaian sikap, dan penilaian keaktifan anak-anak di kelas. Ya. Nah, manfaat kita belajar pembelajaran hari ini tentang kalimat matematika over rasional penjumlahan bilangan caca itu adalah yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah. Ya, manfaat yang kedua itu adalah penjumlahan bilangan caca adalah fondasi untuk memahami konsep matematika yang lebih lanjut seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga, penjumlahan bilangan caca digunakan dalam berbagai situasi sehari-hari dalam kehidupan anak-anak, baik itu di rumah maupun itu di sekolah atau lingkungan masyarakat, ya, seperti menghitung jumlah barang yang anak-anak miliki, menghitung jumlah uang yang anak-anak juga miliki, dan menghitung jumlah banyaknya orang. Kemudian yang keempat, dengan menguasai penjumlahan, ya, kalau kita tahu caranya menjumlahkan atau menguasai penjumlahan, seseorang atau anak-anak akan lebih percaya diri. Ya, kalau kita tahu penjumlahan, kita lebih percaya diri, kita lebih pede, ya, di dalam melakukan perhitungan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ditanya umpamanya ini kalau kita sudah tahu menjumlahkan, kita akan lebih percaya diri untuk menjawabnya, ya. Kemudian yang kelima, kemampuan dalam penjumlahan bilangan caca adalah prasyarat untuk mempelajari konsep matematika yang lebih tinggi, ya. Kalau anak-anak tahu penjumlahan, nanti akan ada konsep matematika yang lebih tinggi lagi. Nanti kalau penjumlahan tidak anak-anak ketahui, maka kita tidak bisa mempelajari konsep matematika yang lebih tinggi lagi, ya, karena kita tidak tahu kemampuan dalam menjumlahkan bilangan seperti aljabar, geometri, dan kalkulus, ya. Terus yang terakhir, yang keenam, memahami konsep dasar penjumlahan dengan baik akan membantu anak-anak dalam mengikuti pelajaran matematika di tingkat yang lebih tinggi, umpamanya nanti ke SMP, ke SMA, ke tingkat atas. Kalau anak-anak sudah mengetahui konsep dasarnya penjumlahan, maka akan lebih mudah nanti anak-anak untuk mengikuti pelajaran matematika yang lebih tinggi lagi. Itu contoh pemanfaatannya, ya. Kemudian, nah, Ibu mempunyai pertanyaan ini, ya, agar anak-anak lebih semangat lagi untuk kita mempelajari materi berikutnya. Nah, ini contohnya, ya. Ibu membawa 15 buah pensil, ya. Kemudian Ibu mendapatkan tambahan 6 pensil lagi dari teman Ibu umpamanya, ya. Nah, berapakah total pensil yang Ibu miliki sekarang? Berapa total pensil yang Ibu miliki sekarang? 21. Berapa? 21. Ya, 15 ditambah 6 sama dengan 21. Pintar, teman. Ya. Nah, untuk mempelajari pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang, mari kita tonton dulu video yang akan Ibu putar, ya. Disimak dulu videonya. Belanja di pasar
buah. Hai, aku Farah. Hari ini aku akan belanja buah di pasar. Ayo ikuti aku. Mari dipilih buahnya, Pak. Buah jeruknya, Bu. Wah, banyak sekali daftar belanjanya. Belanja apa, Bu? Lemon dan jeruk, Bu. Wah, ramai sekali pasarnya. Bu, beli buah stroberi, jeruk, dan apel ya. Mari, Bu. Selesai juga belanjanya. Banyak sekali tasnya. Berapa banyak ya belanjaanku? Di rumah saja menghitungnya. Sekarang pulang dulu. Sampai juga di rumah. Aku letakkan dulu tas-tas ini di meja. Ini semua belanjaanku. Setiap tas hijau berisi 2 buah apel. Setiap tas kuning berisi 4 buah stroberi. Setiap tas merah muda berisi 3 buah jeruk. Dapatkah kamu membantuku menghitung belanjaanku? Nah, tadi anak-anak sudah nonton videonya. Gimana? Senang nggak nonton videonya? Nah, kalau anak-anak sudah menonton videonya, di dalam video itu ini terdapat pertanyaan ya. Dapatkah kamu membantuku menghitung belanjaanku? Nah, tadi di videonya itu ada seorang berbelanja, dia itu membeli apa, anak-anak? Membeli apa? Buah apa saja yang dibeli? Buah apel, stroberi, dan jeruk. Nah, sekarang kita akan menghitungnya. Berapa jumlah apel yang dibeli, berapa jumlah stroberi yang dibeli, dan berapa buah jeruk yang dibeli di pasar. Nah, yang di tas warna hijau ini adalah buah apel, yang di tas warna kuning itu adalah stroberi, yang di tas warna merah muda itu adalah buah jeruk. Sekarang anak-anak perhatikan tas yang ada di bawah ini. Nah, kita hitung sekarang. Buah apel yang ada di tas hijau itu ada berapa, anak-anak? Ada 2. Sekarang tas yang warna hijau yang ada di depan ini ada berapa? Ada 3. Berarti 2 dikali 3 sama dengan berapa? 6. Berarti buah apel yang dibeli di pasar itu adalah ada 6 apa? 6 apel. Kemudian yang di tas kuning ini ada buah apa? Stroberi. Ada berapa jumlahnya? Ada 4. Kemudian tas belanjaan ini ada berapa jumlahnya? 2. Kemudian 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Berarti buah stroberi yang dibeli di pasar itu ada 8 buah stroberi. Kemudian yang terakhir, ini buah apa namanya? Buah jeruk. Warna tasnya warna apa? Merah muda atau pink. Nah, di sini ada berapa? Tasnya ada berapa yang warna pink? Ada 3. 3 dikali 3 sama dengan berapa? 9. Berarti buah apel itu ada 6
bilangan cacah ya. Bilangan cacah. Untuk materi hari ini kita hanya belajar tentang penjumlahan bilangan cacah sampai 100. Sudah? Sekarang coba dilihat halaman 77. Halaman 77. Nah, Ibu akan tunjuk salah satu anak didik Ibu untuk membaca buku yang ada di halaman 77. Siapa yang mau membaca? Teks halaman 77 ya, silakan Ayu. Ayu Sawitri dibaca dengan keras. Gale senang sekali mengumpulkan kelereng dengan berbagai warna. Ia memiliki sejumlah kelereng yang disimpan di rumah. Pada hari Minggu, teman-teman Gale mengajak bermain kelereng. Gale membeli 5 kelereng lagi. Jumlah kelerengnya ini menjadi 17 butir. Iya. Gali membeli 5 kelereng lagi. Jumlah kelereng kini menjadi 17 butir. Nah, di sini ada pertanyaannya, anak-anak ya, ada pertanyaannya di sini. Di halaman 77 ini sesuai dengan teksnya ya. Berapa kira-kira jumlah kelereng Gali yang disimpan di rumah? Berapa kira-kira jumlah kelereng Gali yang disimpan di rumah? Berapa? 12 butir kelereng. Iya. Benar? Benar banget. Benar. Sudah, coba anak-anak lihat halaman 78 sampai dengan 79 di buku paketnya. Ibu juga bukanya. Nah, di sini ada permasalahannya ya. Ada permasalahan, kemudian di sini ada pertanyaannya ya. Permasalahannya adalah 2 anak membawa kelereng. Banyak kelereng anak pertama diketahui, ya. Banyak kelereng anak kedua tidak diketahui. Jika kelereng kedua anak itu digabungkan, akan diperoleh angka tertentu yang diketahui. Dapatkah kalian mengetahui banyaknya kelereng anak kedua? Sekarang permasalahan yang kedua sebaliknya. Banyaknya kelereng anak pertama tidak diketahui, sedangkan banyak kelereng anak kedua itu diketahui. Jika jumlah kelereng kedua anak itu diketahui, apakah kalian dapat mengetahui banyak kelereng anak pertama? Nah, sekarang ini ada Ibu buatkan tabel anak-anak ya untuk memecahkan permasalahan yang ada di samping ini. Ibu buatkan tabel. Nah, untuk yang nomor 1 ya, banyak kelereng anak pertama itu ada berapa? 1. Ada 1. Ada 1 ya, berarti jumlah kelerengnya ini ada 3. Berarti 1 ditambah berapa agar hasilnya 3? 2. 1 ditambah 2. 2. Benar, 1 ditambah 2 hasilnya 3? Benar. Oke, sekarang yang nomor 2. Banyak kelereng anak pertama itu ada 2. Jumlah kelerengnya itu ada berapa di sini? Ada 6. 2 ditambah berapa agar hasilnya 6? 2 ditambah 4. Apa benar 2 ditambah 4 hasilnya 6? Benar. Nah, untuk yang soal yang 3 dan keempat, ini sebaliknya dari yang 1 dan 2 ya. Untuk 1 yang 2 banyak kelereng anak pertama diketahui. Nah, untuk yang 3 dan 4 ini banyak kelereng anak pertama tidak diketahui. Tetapi yang diketahui itu adalah banyak kelereng anak yang kedua. Berarti di sini kita akan mencari banyak kelereng anak pertama. Banyak kelereng anak kedua berapa? 3. Jumlah kelereng keseluruhan berapa? 5. Berapa ditambah 3 agar hasilnya 5? 2. Berapa? 2 ditambah 3 sama dengan 5.
pelajari inilah yang disebut dengan bentuk penjumlahan bilangan yang terbentuk pada setiap nomor itu disebut dengan kalimat matematika. Kemudian kita lanjut ke halaman 81 pada buku. Sudah ketemu dengan halaman 81? Sudah. Nah, tadi yang Ibu tunjuk anak perempuan. Nah, sekarang gilirannya anak laki-laki yang akan Ibu tunjuk. Ya, coba Nanda, coba dibaca Nanda. Halaman 80. Rani dan Andi sedang memainkan keadaan di halaman rumah mereka, membawa sejumlah keadaan masing-masing. Jika keadaan mereka dikasihkan tujuh sejumlah 50 butir keadaan dibanding Iya. Di sini ada Gali dan Andi anak-anak ya. Gali dan Andi itu jika dikumpulkan kelerengnya itu ada 50 butir. Ya, sedangkan di sini yang diketahui itu adalah banyak kelerengnya Gali. Berapa banyak kelerengnya Gali? Berapa? 30 butir. Nah, pertanyaannya di sini adalah dapatkah kalian menentukan banyaknya kelereng Andi? Sekarang yang ditanyakan itu adalah kelereng Andi. Jika kelereng keseluruhan itu adalah 50 butir. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita tuliskan sebagai berikut, ya. Banyak kelereng Gali itu ada 30 butir. Nah, banyak kelerengnya Andi ini belum diketahui. Kemudian jumlah semuanya itu adalah 50 butir. Jika dituliskan dalam kalimat matematika, ini bentuknya seperti ini anak-anak. Jika kita tuliskan permasalahan ini bentuk matematikanya itu, kalimat matematikanya itu akan seperti ini. Nah, untuk mengisi nilai yang belum diketahui pada kalimat matematika tersebut, ingatlah bentuk penjumlahan bilangan cacah sebagai berikut. Nah, untuk mengisi kekosongannya ini yang belum kita ketahui ini, anak-anak harus mengingatnya ya. Bentuk penjumlahan bilangan cacah sebagai berikut yang ada di sini. Berarti untuk mengisi kekosongannya ini kita cari dengan cara 30 dikurangi 20. 30 ditambah 20 itu hasilnya adalah 50 ya. Bagaimana cara menentukan angka 20 tersebut? Perhatikan penjelasan Ibu berikut ini ya. Coba anak-anak ambil Ibu jelaskan, buka halaman 82 pada bukunya. Halaman 82. Ya, misalnya, nah ini penjelasannya yang tadi nih. Misalnya, ini kotak yang kuning ini banyak kelerengnya Gali. Berapa banyak kelerengnya Gali anak-anak? Berapa? 30. Kemudian yang warna merah ini, kotak yang warna ini merah ini adalah banyak kelereng Andi yang belum kita ketahui. Ya, kemudian yang 50 ini, yang kotak warna biru ini adalah jumlah kelereng semua. Ya, jumlah kelerengnya Gali dan jumlah kelerengnya Andi. Penjumlahan bilangan cacah tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, anak-anak dapat ilustrasikan bilangan cacahnya itu seperti yang ada pada gambar di papannya seperti ini. Nah, kotak yang ini, yang di atas ini, kotak yang sebagian ini, Ibu akan bagi menjadi dua, ya. Dibagi menjadi dua, 30. Kemudian di sini ada yang merah ini 50 dikurangi 30 hasilnya adalah 20. Nanti kalau 30 ditambah 20 biar seimbang dengan kotak yang warna biru ini hasilnya 50 ya. Jadi untuk mencari banyaknya kelereng Andi, kita kurangi jumlah semua kelereng dengan banyaknya kelereng Gali, yaitu 50 dikurangi 30 sama dengan 20. Nah, cara ini mempermudah menentukan nilai yang belum diketahui pada kalimat matematika tersebut. Nah, sekarang coba anak-anak buka halaman 83 ada bukunya. Sudah ketemu halaman 83? Sudah. Di sini ada contoh soal dan penyelesaiannya anak-anak ya. Contoh soalnya itu adalah isilah nilai yang belum diketahui pada kalimat matematika berikut. Anak-anak disuruh mengisi nilai yang belum kita ketahui. Nah, yang pertama contoh soalnya adalah
23 ditambah berapa agar hasilnya 45? Ditambah 16 hasilnya 54 dan angka berapa ditambah 36 agar hasilnya 68. Nah, untuk menyelesaikan contoh soalnya itu di sini ada cara menyelesaikannya. Nah, coba anak-anak perhatikan ke depan ya. Untuk menyelesaikan yang nomor A, ini ada 19 dikurangi 8. 19 dikurangi 8 berapa? 11. Jadi 8 ditambah 11 itu hasilnya adalah 19. Kemudian yang B, 45 dikurangi 23 hasilnya berapa? 22. Jadi 23 ditambah 22 hasilnya adalah 45. Kemudian yang C, 54 dikurangi 16 hasilnya berapa? 38. Jadi 38 ditambah 16 itu adalah 54. Yang terakhir yang D, 68 dikurangi 36 berapa? 32. Jadi 32 tambah 36 hasilnya adalah 68. Ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita agar memahami pembelajaran yang kita lakukan, materinya yang sudah Ibu sampaikan, kita membuat kelompok anak-anak ya. Nah, kita membuat kelompok. Tetapi sebelum kita membuat kelompok agar anak-anak lebih bersemangat lagi belajarnya, kita melakukan ice breaking dulu sebentar ya. Setuju? Setuju. Oke, anak-anak silakan berdiri. Hey everybody, are you ready to do the Brass SM dance with us? Here we go! Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, arafik, arafik, guli 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 guli, aram sam sam, arafik, arafik, guli 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 guli, aram sam sam. Now let's go a little faster. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, arafik, arafik, guli 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 guli, aram sam sam, arafik, arafik, guli 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 guli, aram sam sam. Let's go even faster. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, arafik, arafik, guli 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 guli, aram sam sam, arafik, arafik, guli 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 guli, aram sam sam. Faster. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, arafik, arafik, guli 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 guli, aram sam sam, arafik, arafik, guli 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 guli, aram sam sam. Faster. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 guli, aram sam sam, arafik, arafik, guli 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 guli, aram sam sam, arafik, arafik, guli 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 guli, aram sam sam. Sekarang kita mulai untuk membuat kelompoknya ya. Silakan anak-anak buat kelompok dulu. Nah, silakan anak buat kelompoknya. Ayo buat kelompok. Anak-anak cari kelompoknya. Ya. Cari kelompoknya. Untuk setiap kelompok, Ibu akan memberikan tugas, ya. Di sini kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Ibu akan berikan tugas untuk kelompok 1. Ini tugasnya ya. Untuk kelompok
dikerjakan bersama kelompoknya sesuai dengan tugas yang Ibu berikan. Silakan dikerjakan sama teman-temannya, dirundingkan sama teman-temannya hasilnya. Ya, diskusikan sama teman kelompoknya, anak-anak ya. Diskusikan sama teman kelompoknya. Ya, diskusikan sama temennya. Sudah didiskusikan sama temennya? Sudah. Ya, diskusikan dulu sama teman kelompoknya. Diskusikan dulu ya sama teman-temannya ya. Tulis nama kelompok, jangan lupa nama kelompoknya siapa. Nama kelompoknya ditulis dulu. Kalau sudah selesai menuliskan nama kelompoknya, diskusikan sama teman kelompoknya ya. Diskusikan pertanyaan yang sudah Ibu berikan kepada kelompok masing-masing kelompok. Diskusi sama temennya. Tulis dulu jawabannya apa. Tulis. Semua pegang pulpen ya. Diskusikan sama temennya. Ini kelompok 2 sudah diskusikan sama temennya? Hah? Sudah. Diskusikan sama temennya. Tanya temennya yang ini jawabannya apa. Ini seharusnya kita jawabnya apa. Kalau soalnya bentuknya seperti ini gitu ya. Itu namanya diskusi. Nama kelompoknya sudah. Aktif saling bertanya sama temennya, diskusikan ya. Harus aktif kalau satu kelompok itu. Nama kelompoknya sudah dibuat, anak? Sudah. Sekarang silahkan diskusikan dulu sama temennya. Jawabannya apa ya? Agar nanti ke depan presentasikannya itu benar jawabannya ya. Nama kelompoknya juga sudah ya. Diskusikan dulu ini soalnya ini sama temennya, diskusikan ini. Diskusikan dulu sama temennya ya. Jawabannya ya.
Itu hasil dari kelompok 1. Nah, sebelum kelompok 1 kembali ke tempat duduknya, ada pertanyaan untuk kelompok 1 dari kelompok lain? Ada pertanyaan? Ada. Ayo silakan, siapa yang punya pertanyaan untuk kelompok 1? Ya, silakan. Sasmita. Yang nomor 3 di mana dapat angka 26? Nah, siapa yang mau menjawab dari kelompok 1? Siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Iya, silakan Wira. 62 dikurangi 36. Hasilnya adalah 26. 26. Benar? 62 dikurangi 36 hasilnya 26. Benar? Benar. Ada pertanyaan lagi untuk kelompok 1? Tidak. Kalau tidak, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan nanti kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Sekarang untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya.
Silakan langsung dibaca jawabannya. 42 ditambah 36 sama dengan 78. Soalnya dibaca dulu soalnya. Pak Budi. Pak Budi sedang panen buah durian. Hasil panennya itu diletakkan dalam 2 keranjang. Sebelum dijual di pasar, keranjang pertama berisi 40 buah durian. Sementara jumlah durian yang ada pada kedua keranjang tersebut adalah 78 buah. Berapa banyak durian yang ada di keranjang kedua? Jawabannya 42 ditambah 36 sama dengan 78. iya, 42 ditambah 36 hasilnya adalah 78. Benar 78 hasilnya? Benar. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk kelompok 2 dari kelompok 1 dan 3 ada? Ada. Silakan kelompok 3 memberikan pertanyaan ke kelompok 2. Apa pertanyaannya? Di mana dapat kalimat matematika 42 ditambah 36 sama dengan 78? Keranjang pertama berisi 42. Keranjang kedua belum diketahui. Jumlah kedua keranjang 78. Jadi 78 dikurangi 42 sama dengan 36. Jadi keranjang pertama 42, keranjang kedua 36. Jadi jumlah keseluruhan keranjang 78. Iya, benar. 42 ditambah 36 itu hasilnya 78. Jadi keseluruhannya itu adalah 78 dari kedua keranjang tersebut. Bagaimana kelompok 3 puas dengan jawaban dari kelompok 2? Puas? Puas. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan ke tempat. Silakan duduk kembali. Kemudian kelompok 3 representasikan ke depan. Siapa yang kelompok 3 maju semua ke depan untuk presentasikan. Siapa yang mau menulis? Ayu. Silakan. Iya. Siapa yang mau presentasikan? Di sini ada berapa kemungkinan di kelompok 3? Ada 5 kemungkinan. Sekarang coba dibaca dulu soalnya. Sebelum anak-anak menjawab kemungkinannya. Ada 5 kemungkinan. Sebelum dijawab dibaca dulu soalnya. Silakan. Ayu, baca dulu soalnya, Nak. Diketahui jumlah tiket yang terjual untuk menonton film di sebuah bioskop hari ini adalah 95 lembar. Berapa banyak penonton laki-laki dan penonton perempuan yang mungkin membeli tiket tersebut? Buatkan 5 kemungkinan. Iya, kemungkinan yang pertama coba dibaca. Banyak penonton laki-laki 45, banyak penonton perempuan 50, dan jumlah penontonnya 95. Iya, kemungkinan kedua. Banyak penonton laki-laki 30, banyak penonton perempuan 65, dan jumlah penontonnya 95. Iya. Kemungkinan ketiga. Banyak penonton laki-laki 20, banyak penonton perempuan 75, dan jumlah penontonnya ada 95. Iya. Terus? Kemungkinan keempat, banyak penonton laki-lakinya 10, banyak penonton perempuan 85, jumlah penontonnya ada 95. Iya. Kemungkinan yang terakhir.
banyak penonton laki-laki 5, banyak penonton perempuan 90, jumlah penonton 95. Di sini kelompok 3 hanya membuat 5 kemungkinannya ya, tetapi masih ada kemungkinan angka yang lain masih banyak ya, tetapi kelompok 3 hanya membuat 5 kemungkinan saja ya. Yang kemungkinan yang pertama itu anak-anak sudah lihat di papan, ada laki-laki, penonton laki-laki, dan ada penonton perempuan, kemudian jumlah penontonnya ya. Nah itu ya, itu cuma 5 kemungkinan yang bisa dibuat oleh kelompok 3. Nah, siapa yang bisa membuat kemungkinan yang bisa anak-anak buat? Ada masih banyak kemungkinan lagi agar hasilnya itu adalah 95. Siapa yang bisa? Berapa ditambah berapa agar hasilnya 95? Ada? Ada yang bisa? Ada yang bisa membuat? Ayo Sasmita, coba ke depan membuat satu kemungkinannya lagi. Ya, berapa ditambah berapa agar hasilnya 95? Berapa? Buat di papan. Ya, kemungkinan yang lain dari kemungkinan yang sudah dibuat oleh kelompok 3. Hasilnya berapa? 70 ditambah 25. Hasilnya adalah 90. Iya, itu kemungkinan yang lainnya. Ayo, siapa lagi? Ayo Purnama Dewi. Kemungkinan yang lainnya, berapa ditambah berapa agar hasilnya 95? Berapa ditambah berapa? Ditambah berapa? Tambah sama dengan hasilnya adalah 95 ya, silakan duduk. Nah, temannya yang lain 70 tambah 25 mau hasilnya 95? Mau hasilnya 80 ditambah 15 mau hasilnya 95? Mau? Nah, siapa lagi? Satu aja. Siapa yang bisa? Ratna? Ratna, ayo maju. Ratna Dewi, berapa ditambah berapa agar hasilnya 95? Berapa? Angka berapa sekarang agar hasilnya 95? Berapa? Iya, silakan duduk. 79 yang dibuat karena kemungkinan yang dibuat karena itu adalah 79 ditambah 16. Mau hasilnya 95? Mau hasilnya 95? Mau. Oke, presentasi kelompok 3 sudah dikerjakan dengan baik. Apa ada pertanyaan untuk kelompok 3 dari kelompok 1 dan 2? Ada pertanyaan? Ada. Coba Ratna, pertanyaannya apa untuk kelompok 3? Boleh selain merupakan perempuan jumlah penonton 95. Apa boleh katanya ada kemungkinan yang lain? Boleh karena ini hanya 5 contoh. Boleh kemungkinan lain sebanyak mungkin. Iya, boleh nih. Kemungkinan yang lain boleh karena masih banyak kemungkinan yang lain, kemungkinan lain yang selain yang ada di papan yang dituliskan oleh kelompok 3. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Bagus sekali presentasinya untuk hari ini. Untuk kelompok 3 silakan kembali ke tempat duduknya, ya. Sudah, silakan kembali dulu ke tempat duduknya. Nah, setelah kita belajar berkelompok, apa ada pertanyaan dari anak-anak? Apa ada pertanyaan? Atau ada sesuatu yang belum anak-anak pahami atau anak-anak tidak mengerti? Ada? Ada apa tidak? Tidak. Berarti anak-anak semua sudah mengerti dan memahaminya ya.
jalan ibu berpikir untuk membeli jajan. Ini jajan apa namanya anak-anak? Coklat. Oke. Berapa ibu bawa? 5. Berapa ibu bawa? 5. Anak-anak pernah makan ini? Pernah. Rasanya bagaimana anak-anak? Enak. Rasanya manis? Manis. Manis. Kalau makan ini kebanyakan membuat apa? Sakit gigi. Sakit gigi. Bolong nggak giginya? Bolong. Bolong. Makanya jangan banyak-banyak makan makan coklat ya. Nah, kalau ibu bawa jajannya ini berapa? 5. Bawa jajannya 5. Nah, terus bawa jajannya 5, kemudian ibu lupa membawa jajan yang ibu taruh di rumah ya. Ibu lupa membawa ke sekolah jajan yang ada di rumah ya. Kalau ibu jumlahkan coklatos yang di rumah dengan yang ibu bawa ini, itu ada 25 coklatos. Jadi berapa coklatos ibu yang tertinggal di rumah? 2. Ada berapa? Ada berapa kalau ibu jumlahkan coklat yang ibu bawa sekarang ini dengan coklat yang ada di rumah, itu jumlahnya 25. Jadi masih berapa coklat? Ya, nanti siapa yang benar menjawabnya ibu kasih nih coklat yang ibu bawa ini ya. Berapa coklat yang ibu tinggal di rumah jika coklat keseluruhan ya yang ibu punya itu ada 25. Berapa coklat yang tertinggal di rumah? 20. Iya. Contoh yang lain. Ibu pakai apa ya contohnya yang lain? Ya. Ini apa namanya, anak-anak? Namanya apa? Pulpen ya. Nah, ibu punya pulpen yang ibu bawa. Ini pulpennya berapa jumlahnya? 1 ya. Nah, karena ibu mau memberikan anak-anak hadiah, nih di sini ya. Anak-anak itu ada 15 keseluruhannya. Nanti akan ibu berikan anak-anak pulpen satu-satu nanti ya. Tapi ibu cuma punya 1, cuma ibu bawa 1 dari rumah ya. Biar nanti anak-anak ke-15-nya ini ya, ke-15-nya ini dapat pulpen semua lah. Agar mau hasilnya 15 tapi ibu cuma bawa 1, lagi berapa ibu harus mengambil pulpen di rumah? 4. Lagi 14. Oke, pintar, tepuk tangan. Iya. Berarti 14 ditambah 1 hasilnya adalah 15. Pintar anak-anak, tepuk tangan lagi sekali. Pintar anak-anak ibu, anak hebat ya. Oke. Nah, sebelum ibu guru menyimpulkan ya pembelajaran yang sudah kita pelajari untuk hari ini, materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang kalimat matematika, tentang operasional penjumlahan bilangan cacah sampai 100, anak-anak bisa menyimpulkannya? Ada yang bisa menyimpulkannya dari materi yang sudah kita pelajari tadi? Ada? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, coba ayo. Kesimpulannya apa? Penjumlahan, Bu. Penjumlahan. Ada lagi? Ya, Sasmita. Kalimat matematika ada penjumlahan, ada kalimat matematika. Iya, benar sekali itu kesimpulannya ya. Untuk yang lebih tepatnya lagi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini itu adalah yang
8 bilangan itu sendiri kalau ditambahkan 0. Yang kelima, memahami penjumlahan bilangan cacat penting untuk berbagai perhitungan sehari-hari seperti menghitung jumlah benda, menghitung uang, dan lain-lain. Itulah kesimpulan yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini. Nah, sekarang anak-anak silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sini bukunya. Silakan duduk dulu ke tempatnya masing-masing. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak, menyenangkan? Menyenangkan? Menyenangkan ya. Nah, di sini refleksinya Ibu mempunyai 4 kalimat matematika operasi bilangan cacahnya. Nanti seandainya anak-anak bilangnya senang atau tidak senang dalam pembelajaran ini, paham atau tidak paham, bisa atau tidak bisa, nanti akan Ibu tandai dengan mencentak ya. Nah, yang pertama, aku senang belajar kalimat matematika berkaitan dengan operasi penjumlahan bilangan cacah. Anak-anak senang apa enggak? Benar senang? Senang? Ya, kalau anak-anak senang ini harus terus diingat sampai seterusnya ya. Jangan dilupakan tentang penjumlahan bilangan cacah. Karena ini merupakan suatu dasar anak-anak untuk mempelajari matematika ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, kalau anak-anak senang, Ibu centang dengan tanda senyumnya ini ya. Kemudian yang kedua, aku memahami mengenai kalimat matematika. Nah, di sana ada kata memahami. Nah, dari pembelajaran tadi, anak-anak paham? Paham? Paham. Oke. Nah, yang ketiga, aku bisa menuliskan kalimat matematika dari permasalahan penjumlahan bilangan cacah. Anak-anak bisa menuliskan? Bisa. Yang terakhir, aku bisa mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang berkait dengan pengurangan dan pada bilangan cacah. Bisa mengisi nilainya? Bisa. Pinter. Oke. Selanjutnya, kita menyanyikan lagu daerah. Nah, silakan anak-anak berdiri menyanyikannya dengan gembira ya. Silakan berdiri dulu anak-anak.
kerjakan dengan baik ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, Ibu mau kumpulkan tugas anak-anak ya. Selesai. Materi selanjutnya nanti itu ada kalimat matematika dalam operasi pengurangan bilangan cacat sampai 100. Nah, pesan moral yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini adalah secara keseluruhan mempelajari penjumlahan bilangan cacat bukan hanya tentang angka, tetapi juga tentang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, ketelitian, kesabaran, dan kemampuan memecahkan masalah yang berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Terima kasih. Pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar, dengan aktif dan kreatif.